warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Sapa Bu Soliah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bambang Riyadi dan Bapak Sahroni, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembuatan rencana evaluasi. Yang pertama yaitu tabel pertama, produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk jurnal refleksi. Jenis pembelajarannya, yang pertama 1.1 identifikasi masalah. Pertanyaannya, kegiatan apa yang belum dilaksanakan? Sudah saya laksanakan. 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2. Kegiatan yang belum dilaksanakan semuanya sudah saya laksanakan. Kemudian yang kedua, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan? Yang sudah saya laksanakan di identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi masalah. Pada eksplorasi penyebab masalah, yang saya lakukan mengeksplorasi penyebab masalah dari kajian literatur dan wawancara. Kemudian pada penentuan penyebab masalah, yang saya lakukan yaitu menentukan penyebab dari masalah yang terjadi di dalam pembelajaran di kelas berdasarkan kajian literatur dan wawancara. Kemudian pada masalah terpilih yang akan diselesaikan, di sini saya menentukan masalah pembelajaran yang akan saya selesaikan. Pada eksplorasi alternatif solusi, saya mengeksplorasi kekurangan dan kelebihan dari solusi berdasarkan kajian literatur dan wawancara. Pada kegiatan menentukan solusi, saya menentukan solusi yang relevan sebagai pemecahan masalah untuk dilakukan dalam pembelajaran. Pertanyaan yang ketiga, upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan? Karena semua kegiatan di sini sudah saya laksanakan, jadi saya kosongkan semua. Pertanyaan keempat, upaya apa yang akan dilakukan untuk berkelanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan? Pada identifikasi masalah, guru mencari pengetahuan tentang model, metode, dan media pembelajaran inovatif. Kemudian pada eksplorasi penyebab masalah, di sini memperbaiki pembelajaran dengan menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang inovatif. Pada penentuan penyebab masalah, mencari solusi penyebab dari masalah-masalah pembelajaran yang terjadi berdasarkan kajian literatur dan wawancara. Pada masalah terpilih yang akan diselesaikan, yaitu menyelesaikan masalah pembelajaran yang ditemukan. Pada kegiatan eksplorasi alternatif solusi, mencari alternatif solusi masalah untuk memecahkan masalah pembelajaran yang ditemukan. Dalam menentukan solusi, yaitu upayanya merealisasikan solusi masalah pembelajaran yang telah ditemukan. Kemudian pada tabel 2, yaitu produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk observasi, yaitu data observasinya. Pada identifikasi masalah yang pertama, peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Pancamulya. Identifikasi masalahnya, kemampuan perkalian pecahan peserta didik masih rendah pada mata pelajaran matematika kelas 5. Rumusan masalahnya, apakah dengan model, metode, dan media pembelajaran yang inovatif dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam perkalian pecahan? Rencana aksi solusinya, penerapan model pembelajaran PBL, metode diskusi, dan media tabel perkalian. Dalam keterangannya, model keterangan pembelajaran PBL, metode diskusi, dan media tabel perkalian yang disajikan diharapkan mempermudah peserta didik dalam menyelesaikan perkalian pecahan. Kemudian juga di sini akan melaksanakan 5 sintak dalam pembelajaran. Yang kedua, data observasinya masih peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Pancamulya. Identifikasi masalahnya,
kemampuan guru dalam mengimplementasikan metode pembelajaran masih rendah pada mata pelajaran PKN di kelas 5 materi mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan masalahnya, apakah dengan model, metode, dan media pembelajaran yang inovatif dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Rencana aksi solusinya, penerapan model pembelajaran PPL, metode diskusi, dan media gambar. Model keterangannya, model pembelajaran PBL, metode diskusi, dan media gambar peserta didik diharapkan akan lebih semangat dalam pembelajaran yang didukung penayangan gambar agar menarik peserta didik untuk diamati. Kemudian tetap melaksanakan 5 sintak PBL dalam pembelajaran. Tabel ketiga, produksi instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil wawancara. Di sini saya mewawancarai 3 narasumber. Yang pertama yaitu pengawas sekolah, yang kedua kepala sekolah, dan yang ketiga guru. Untuk narasumber yang pertama pendidikan formal, kemudian pengalaman kerja, pengetahuan teknisnya. Di sini 4 yaitu sangat sesuai. Kemudian keterampilan teknis sesuai, motivasi dan kerjasamanya juga sesuai, untuk etika sopan santun dan kemampuan komunikasinya sangat sesuai. Untuk narasumber yang kedua yaitu kepala sekolah, pendidikan formal, pengalaman kerja, pengetahuan teknisnya semua sangat sesuai. Kemudian keterampilan teknis, motivasi, dan kerjasamanya sesuai. Etika dan kemampuan komunikasinya sangat sesuai. Kemudian yang ketiga yaitu guru. Mulai dari pendidikan formal, pengalaman kerja, pengetahuan teknis, keterampilan teknis, motivasi, kerjasama, etika, sopan santun, kemampuan komunikasi, semuanya sangat sesuai. Selanjutnya tabel keempat, produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil survei kepada guru atau kepala sekolah. Di sini saya sendiri yang dinilai yaitu Solia, pekerjaan guru kelas. Memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan selalu, berpakaian rapi dan sopan selalu, tepat waktu sering, melakukan komunikasi dengan bahasa yang jelas sehingga materi tersampaikan dengan baik dan mudah dimengerti sering, memberikan penilaian yang objektif selalu, memiliki kriteria dalam melaksanakan penilaian, menguasai materi pembelajaran, melibatkan siswa dalam pembelajaran, merespon pertanyaan dan menjawab siswa, meninggalkan tugas bila berhalangan hadir, disiplin dalam pembelajaran, memberikan umpan balik terhadap tugas dan ujian yang diberikan sering semuanya. Kemudian tabel kelima yaitu produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian artefak hasil belajar siswa. Kegiatannya pembukaan yaitu menjawab salam dan berdoa, indikator pencapaian KD-nya bersyukur. Kemudian ice breaking yaitu pengamatan melakukan tepuk semangat, indikator pencapaian atau KD-nya B2 manipulasi. Di sini menirukan apa yang dicontohkan oleh guru, pencapaian perkembangan anaknya psikomotor. Kemudian pretest mengerjakan soal-soal yang dibuat oleh guru sesuai dengan KD saya, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Capaian perkembangan anaknya di sini saya tuliskan adalah tujuan pembelajarannya. Kemudian pada kegiatan inti atau semua sintak yang dilaksanakan, yang pertama peserta didik mengidentifikasi gambar. Kemudian yang kedua, melalui gambar yang disajikan, mengidentifikasi 5 sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Yang ketiga, melalui PPT yang disajikan dan diskusi, peserta didik mampu mengurutkan 5 sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila secara benar.
peserta didik dapat menganalisis 5 perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian peserta didik mampu menyajikan hasil identifikasi 5 nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk KD-nya di sini yang mengidentifikasi itu C1, yang mengurutkan C3, menganalisis itu C4, menyajikan hasil P3. Capaian perkembangan anaknya, kognitif C1, kognitif C3, kognitif C4, psikomotor P3. Kegiatan post-testnya mengerjakan soal-soal yang dibuat oleh guru, yaitu sesuai dengan KD mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk capaian perkembangannya, di sini saya tuliskan tujuan pembelajarannya. Untuk refleksi, yaitu mengulas pembelajaran yang telah dilakukan. Tindak lanjutnya, melaksanakan evaluasi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.